Halo, jumpa lagi dengan Zaharis. Topik kita hari ini adalah belajar kitab Amsal. Belajar Amsal memberdayakan hidup dengan akal. Belajar Amsal supaya hidup tidak kesal. Belajar Amsal memandang hidup tanpa menyesal. Belajar Amsal mengelola hidup tidak asal. Belajar Amsal mematikan hidup yang nakal. Oke. Pokok bahasan yang pertama kita belajar Amsal berdayakan hidup dengan akal. Amsal 30 ayat 18 dan 19. Saya akan bacakannya. Ada 3 hal yang mengherankan aku, bahkan ada 4 hal yang tidak kumengerti. Jalan Raja Wali di udara, jalan ular di atas cadas, jalan kapal di tengah-tengah laut, dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Amsal ini dimulai dengan kata luar biasa, mengherankan sekali. Bahkan ada hal yang tidak kumengerti. Maksudnya betapa mengherankan dan betapa sulit untuk dimengerti, namun itu realitanya ada. Ada 3 hal yang mengherankan aku, bahkan ada 4 hal yang tidak kumengerti. Yang pertama, jalan Raja Wali di udara. Ini yang akan kita bahas. Perkara apa yang mengherankan bagi Raja Salomo saat memandang Raja Wali di udara? Raja Wali ini punya kemampuan terbang yang tidak biasanya seperti binatang-binatang yang lain. Kemampuan sayap Raja Wali tidak mungkin cukup untuk menopang dirinya terbang tinggi ke atas dan dalam kurun waktu yang lama di udara. Yang kedua, Raja Wali ini terbang tinggi. Justru ketika ada badai datang, dia bersama dengan badai itu naik tinggi. Berbeda dengan jenis burung yang lain yang justru menghindar, mencari perlindungan, bahkan terhempas saat badai itu datang. Namun tidak demikian dengan Raja Wali. Mungkin Anda akan dengan mudah berpikir, mengapa Raja Wali bisa terbang? Ya, karena dia diberi Tuhan kemampuan untuk terbang, diberi sayap untuk terbang. Oke, kalau itu jawabannya, apakah semua binatang yang bersayap bisa terbang? Tentu jawabannya tidak. Ayam, angsa, bebek punya sayap tapi tidak punya kemampuan untuk terbang. Salomo melihat dengan seksama perilaku Raja Wali ini. Betapa sulitnya Raja Wali ini bisa terbang di angkasa dalam waktu yang lama. Karena itu kemampuan itu tidak dimiliki oleh jenis burung yang lain. Karena pasti dibutuhkan energi yang sangat besar. Raja Wali ketika merentangkan sayapnya memang sebelah kiri bisa 1 meter, sebelah kanan 1 meter, total 2 meter. Namun bukan karena kekuatan sayapnya yang lebar itu yang mampu membuat dia dapat terbang tinggi, melayang dalam waktu yang lama di tempat yang sangat jauh tinggi. Nah, yang harus dijawab dengan cara bagaimanakah dia dapat terbang lama di udara. Sekarang orang bisa memperhitungkan, mengkalkulasi, menganalisa dengan jelas. Ternyata memang Raja Wali memanfaatkan energi panas atau udara termal yang naik dari bumi ke angkasa. Jadi udara termal inilah yang mendorong sayap Raja Wali untuk bisa terbang tinggi dalam durasi yang lama, bukan karena kekuatan dari sayapnya saja. Nah, secara matematis kita belajar dari ilmu fisika. Dari 100% cahaya matahari yang dipancarkan ke bumi, maka 19% itu diserap terlebih dahulu oleh atmosfer dan awan. 26%
oleh atmosfer dan awan itu langsung dipantulkan kembali ke atas. Sisanya 55% pancaran cahaya matahari itu jatuh ke bumi. Itu mengenai tanah dan laut. Yang 51% itu pasti diserap oleh tanah dan air laut. Tetapi yang 4% itu dipantulkan ke atas sebagai energi termal. Raja Wali tidak pernah belajar fisika, tetapi Raja Wali ini memanfaatkan energi termal yang 4% ini dipakai kekuatan untuk terbang naik ke atas. Itulah yang membuat Raja Salomo, wow, terkagum-kagum. Raja Wali ini hanya menggunakan kekuatan instingnya saja. Natural insting. Dorongan untuk dapat survive. Namun Raja Wali mampu mengembangkan kepekaan dirinya. Menangkap energi alam. Energi alternatif. Energi panas bumi. Energi ini sebenarnya melawan cara kerjanya. Panas. Tetapi Raja Wali memandangnya sebagai berkat besar yang Tuhan beri dalam hidupnya. Perlu kita pahami, energi panas, energi termal itu adalah hambatan. Tetapi dirubah oleh Raja Wali menjadi energi yang mendorong dirinya terbang naik ke atas. Kesulitan, bencana, keadaan sulit dapat berpotensi memukul hancur diri kita. Atau sebaliknya, kita dapat rubah menjadi energi alternatif untuk mendorong kita semakin maju, makin terbang tinggi, makin berkembang. Belajarlah dari Raja Wali. Berkat tidak kita dapat dari keberuntungan atau nasib baik kita. Berkat juga tidak kita dapat dari pertolongan orang lain semata, tetapi dari kerja keras yang pertama. Yang kedua adalah kerja kreatif kita, kerja cerdas kita. Sekarang ini semua orang tanpa kecuali menghadapi banyak persoalan yang besar dan berat. Belajarlah dari Raja Wali. Lebih dari 2 sayap yang dia punya, Raja Wali mampu melihat anugerah Tuhan yang besar yang sudah Tuhan sediakan lewat alam ini. Memang bentuk panas termal itu menghambat. Sifatnya panas, seperti kekuatan yang mendorong arah berbalikan. Namun Raja Wali dapat merubah kekuatan itu menjadi energi mendorongnya naik ke atas dan terus melewati badai. Raja Wali tidak menjadi lemah dan putus asa, namun berani menghadapi persoalan secara taktis, secara kreatif. Raja Wali mengajarkan kita tidak mudah menyerah, untuk mengubah rintangan menjadi batu lompatan naik tinggi, mengubah kesulitan menjadi kesempatan. Bersama dengan Tuhan, semua orang percaya dapat melihat anugerah Tuhan yang besar. Percayalah, selalu ada jalan yang terbuka, selalu ada kesempatan baru, selalu ada kekuatan yang tersedia. Never give up. God bless you all. Tuhan memberkati kita semua. Amin.